Hai semuanya, welcome back to my channel. Terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini ada kelanjutan cerita tentang sosok kuntilanak penunggu sebuah jembatan tua yang sering mengganggu warga di sebuah desa. Bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini, mohon bantuannya untuk subscribe dan boleh minta like-nya juga. Sekarang kita masuk ke ceritanya. 1948. Setelah kejadian yang menimpa Adit tahun lalu, warga desa Selamat rutin mengumpulkan dana setiap tahunnya untuk kurban 2 ekor sapi di jembatan putih itu. Dan cerita tentang Ko Asyong yang mendapat bantuan dari kuntilanak itu sengaja disimpan oleh Ko Asyong dan keluarganya, karena takut mereka akan dituduh bersekutu dengan iblis. Sejak bantuan yang terakhir itu, Ko Asyong juga entah kenapa mulai berhenti berjudi. Ada ketakutan dalam dirinya. Dia takut akan terjatuh lebih dalam, apalagi saat dia teringat kelima anaknya yang jarak umurnya berdekatan dan semuanya masih di bawah 11 tahun. Yang paling tua hanya berusia 10 tahun. Ada cerita lain tentang warga yang pernah diganggu sosok Kunti itu juga. Terkadang banyak warga desa lain yang datang ke desa Selamat tanpa tahu cerita tentang jembatan angker itu. Seperti seorang pemuda bernama Mulyadi dari desa Pawan yang jika mau ke desa Selamat harus melewati desa Walu kemudian melalui jembatan putih itu. Pekerjaannya adalah petani buah, mulai dari semangka, jeruk sampai rambutan semua ditanaminya. Lebih tepatnya, dia hanya membantu ayahnya merawat kebun mereka yang luas. Mereka tidak hanya menjual hasil panen mereka di desa mereka saja, tapi dipasok juga ke desa-desa lain termasuk desa Selamat. Saat itu kebun milik Ayah Mulyadi sedang panen semangka. Itu Pak Arwan di desa Walu minta dikirimkan semangka 30 buah. Pilih yang bagus ya. Sekalian kirim untuk Pak Mito di desa Selamat, ujar Bapak Mulyadi turun dari mobil pick-up tuanya. Mulyadi sedang menyortir semangka yang dibawa pekerjanya dari ladang ke rumahnya. Di samping rumah Mulyadi, bapaknya membangun gudang luas untuk menyimpan buah dan sepeda hingga truk. Loh, utang Pak Arwan yang kemarin aja belum lunas, Pak. Masa ini minta lagi? Tanya Mulyadi sambil bersungut-sungut, mengingat Pak Arwan orang yang sulit untuk ditagih utangnya. Gak apa-apa Tole, dia bilang anaknya lagi sakit jadi masih butuh uang. Kalau kita gak masuk buah ke dia, gimana dia nanti bisa jualan? Jadi gak bisa bayar utang, jelas bapaknya Mulyadi. Bapak mah terlalu baik jadi orang, ucap Mulyadi. Ya tidak apa-apa, selagi kita bisa bantu ya bantu, kata bapaknya. Pak, ini kopinya, cepat diminum, teriak istrinya dari teras rumah sembari membawa 2 cangkir kopi hangat di nampan. Iya Bu, teriak bapaknya Mulyadi sembari berjalan menghampiri istrinya. Pak, gimana? Apakah keluarga Pak Nugroho berkenan menjodohkan putri mereka kepada anak kita? Tanya ibunya Mulyadi. Kedua suami istri lanjut usia ini memang sedang mencarikan istri untuk putra bungsu mereka yaitu Mulyadi. Mengingat usia Mulyadi saat itu sudah 28 tahun. Di zaman itu tentunya di usia itu sudah sangat tua untuk menikah. Mulyadi adalah pemuda yang pintar dan giat bekerja. Hanya saja dia tidak terlalu tampan. Belum lagi sifatnya yang sangat pemilih kalau menyangkut wanita. Dia ingin wanita yang cantik, putih, langsing, tinggi, soleha, baik hati, lemah lembut, bisa membaca dan pintar sebagai istrinya. Dulu ada seorang gadis bernama Nisa yang menyukai Mulyadi. Tapi Nisa ini dikenal sebagai wanita mata duitan, sehingga Mulyadi menolak cintanya. Ada lagi seorang gadis bernama Puput yang cantik manis, hanya saja kulitnya agak sedikit gelap. Dan dia sedikit kasar dalam berbicara, itu pun ditolak Mulyadi. Kedua orang tuanya sampai sakit kepala memikirkan jodoh anak bungsu mereka. Bapak dan ibu Mulyadi memiliki 7 orang anak. 4 laki-laki dan 3 perempuan. Semuanya sudah menikah. Beberapa ada yang tinggal di desa lain dan ada juga yang tinggal di kota lain. Tinggallah Mulyadi si anak bungsu yang masih tinggal bersama kedua orang tuanya. Keluarga Pak Nugroho sih setuju saja Bu. Toh keluarga kita juga keluarga baik-baik kok. Hanya saja ini semua tergantung anak-anak kita. Kamu tahu sendiri toh si Mulyadi itu pemilih, ucap bapaknya Mulyadi. Tapi menurut kabar sih Pak, putrinya Bapak Nugroho itu gadis yang cantik dan pandai. Semoga saja Mulyadi cocok, kata istrinya menimpali sambil memperhatikan Mulyadi yang sedang bekerja di halaman depan. Makanya besok malam aku suruh Mulyadi ke desa Selamat menemui langsung calon istrinya.
kata bapaknya. Kemudian dia pun memanggil Mulyadi. Di, sini sebentar, panggil bapaknya. Kenapa Pak? Tanya Mulyadi sambil berjalan ke arah bapaknya. Gini loh, Bapak dan Ibu sudah menyiapkan calon istri buat kamu. Tahun ini kamu sudah 28 tahun, tahun depan 29. Mau sampai kapan kamu tidak menikah? Kami ini udah tua loh. Jadi gini, besok kamu temui sendiri calon istrimu, kata bapaknya. Kamu lihat sendiri. Siapa Pak? Tanya Mulyadi sambil masih berdiri. Putrinya Bapak Nugroho, namanya Sartika, sesuai namanya, orangnya juga cantik dan pandai. Dia juga lulus sekolah di kota. Baru tahun ini saja dia pulang ke kampung. Coba besok malam selesai kerja kamu temui dia, kata bapaknya. Sama Bapak? Tanya Mulyadi polos. Loh, ini sekarang yang mau nikah kan kamu, bukannya Bapak. Besok Bapak ada acara di balai desa. Kamu pergi sendiri, sudah tua kok, ujar bapaknya kesel. Ya sudah, besok aku pergi, kata Mulyadi sambil membalik badan untuk melanjutkan pekerjaannya. Singkat cerita, hari yang dibicarakan pun tiba. Sejak selesai maghrib, ibu dan bapak Mulyadi sudah berangkat ke balai desa karena ada acara dari Pak RT. Mulyadi yang sendirian di rumah pun bersiap mandi dan berpakaian rapi untuk berangkat ke desa Selamat. Tidak lupa dia memakai minyak rambut dan menyisir rambutnya sampai klimis ke belakang. Bajunya pun dimasukkan ke dalam celananya, dipakainya tali pinggang kulitnya. Kemudian dia juga tidak lupa menyemprotkan banyak minyak wangi ke tubuhnya. Mulyadi mengunci semua pintu dan jendela rumahnya. Kemudian dia mengambil sepeda di gudang sebelah. Dikayunya sepedanya menuju ke desa Walu. Semuanya lancar. Bulan purnama di atas langit pun bersinar sangat terang. Saat itu sudah pukul 8 malam. Saat melewati desa Walu, masih ada beberapa warga yang duduk di teras rumah sambil menikmati angin malam. Mereka sempat saling menyapa dengan Mulyadi. Akhirnya tibalah Mulyadi di sisi Sungai Batu. Dia turun dari sepedanya untuk menyorongnya naik ke atas jembatan putih. Selagi dia mendorong sepedanya, terdengar suara gemericik air seperti ada seseorang yang sedang mandi di Sungai Batu. Mulyadi mengedarkan pandangannya di sekitar. Sinar dari bulan menyoroti seorang wanita yang membelakangi Mulyadi. Wanita itu berpakaian putih, berendam setengah badan di sungai itu. Rambutnya masih basah terkena air sungai. Begitu juga pakaian putihnya yang basah, hingga sedikit memperlihatkan kulitnya yang putih mulus. Melihat itu, Mulyadi langsung terkesima dengan pemandangan yang disuguhkan di depannya. Dia sampai lupa untuk terus berjalan. Berdiri di tengah jembatan sambil memandang ke bawah ke arah wanita itu. Ternyata wanita itu menyadari ada orang yang sedang memperhatikannya dari tadi dari atas jembatan. Dia pun membalikkan badannya menghadap ke Mulyadi sambil tersenyum. Di sana Mulyadi bisa melihat wajah wanita itu sangat cantik dan seolah bersinar diterangi cahaya bulan. Belum pernah dia melihat wanita secantik itu di desa manapun. Mulyadi masih terbengong memandangi kecantikan wanita tersebut di bawah sinar bulan. Melihat Mulyadi yang membuka mulutnya begitu lama, wanita tersebut kemudian naik dari air dan berjalan ke tepi, kemudian menaiki jembatan berjalan ke arah Mulyadi. Mas, mau kemana? Tanya wanita itu sambil tersenyum ramah. Dilihat dari jarak yang lebih dekat, kecantikan wanita itu semakin bertambah. Ditanya begitu, Mulyadi segera menggelengkan kepalanya seolah-olah dia baru tersadar dari pingsan. Iya, jawab Mulyadi gelagapan sambil menggaruk kepala belakangnya yang tidak gatal. Mau ke desa Selamat ya mas? Tanya wanita itu lagi. Iya dek, desa Selamat, jawab Mulyadi cepat. Mau ngapain mas? Mulyadi sudah jatuh cinta pada pandangan pertama pada wanita itu. Tidak mungkin dia mengatakan bahwa dia akan ke rumah calon istrinya. Tentu kesempatan dia untuk mendekati wanita yang ada di depannya akan hilang. Mau ke rumah tante, begitu jawab Mulyadi. Oh, tantenya tinggal di sana ya? Iya dek. Apa adek gak kedinginan? Malam-malam mandi di sungai, tanya Mulyadi lagi. Enggak kok mas, jawab wanita itu sambil menunjukkan gestur malu-malu kucing yang membuat hati Mulyadi semakin bergejolak. Kalau boleh tahu, adek tinggal di mana? Tanya Mulyadi. Siapa namanya?
Namaku Bulan, aku tinggal di Desa Selamat juga. Wah, kebetulan. Mau abang antar pulang, Dek? Bahaya perempuan sendirian malam-malam, kata Mulyadi sambil memutar sepedanya ke arah Desa Selamat. Apa enggak repotin, Mas? Tanya Bulan. Enggak, kita kan sejalan, ucap Mulyadi sambil naik ke sepedanya. Ayo naik, Dek. Akhirnya Bulan naik ke tempat duduk belakang di sepeda Mulyadi. Pegangan aja, Dek, nanti jatuh, kata Mulyadi lagi. Baik, Mas, ujar Bulan sambil mencengkram baju Mulyadi dari belakang. Mulyadi kemudian memacu sepedanya hingga ke akhir jembatan dan memasuki kebun singkong warga. Awalnya semua baik-baik saja. Sesekali mereka bercerita dan bersenda gurau normal. Tapi saat memasuki perkebunan jagung, sepeda Mulyadi semakin berat. Kecepatannya berkurang drastis, seolah-olah dia sedang membonceng orang yang sangat berat. Tapi Mulyadi tidak mau menunjukkan bahwa dia adalah lelaki lemah, apalagi di depan Bulan, wanita yang dia sukai. Mulyadi memaksakan sepedanya bisa berpacu dan melaju dengan susah payah. Tangan Bulan yang awalnya mencengkram baju Mulyadi pun mulai melingkarkan kedua tangannya ke tubuh Mulyadi. Pemuda itu mengira gadis yang diboncengnya itu takut jatuh, sehingga memeluknya begitu kencang. Mulyadi merasa senang sesaat dipeluk begitu erat oleh Bulan. Jika kita dibonceng dengan sepeda ontel dan kita memeluk orang yang di depan kita, maka otomatis kita akan memeluk bagian perutnya. Begitu juga dengan tangan Bulan. Awalnya dia memeluk perut Mulyadi, tapi entah kenapa pelukan tangan itu naik ke bagian dada. Mulyadi awalnya merasa aneh. Kenapa pelukan Lestari semakin tinggi, sementara beban yang dibawa di belakangnya masih sangat berat. Saat mereka memasuki daerah deretan pohon besar yang merupakan sisi hutan, tangan Lestari semakin naik ke atas dan memeluk leher Mulyadi, yang membuat Mulyadi seketika mencoba melihat ke belakang dari samping. Apa yang dilihat Mulyadi membuat pemuda itu terlonjak kaget hingga keseimbangan sepedanya goyang dan dia jatuh. Sosok yang dibonceng Mulyadi kemudian terbang melayang-layang di atas Mulyadi sambil tertawa cekikikan. Iya, sosok itu adalah sosok kuntilanak berwajah hancur dengan belatung di mana-mana. "Ah, tolong, tolong!" teriak Mulyadi bangkit dari tanah dan berlari menjauhi sosok itu. Sosok itu malah mengejarnya sambil mengiki. "Antar aku pulang," geram sosok itu. Mulyadi yang tidak sempat memperhatikan jalan, malah menabrak pohon tua yang ada di depannya dan dia pingsan seketika. Sampai pada paginya, dia ditemukan oleh warga yang akan berangkat ke kebun jagung dan singkong. Dia pun ditolong oleh warga dan diantar pulang kembali. Mengenai kelanjutan kisah cinta Mulyadi, entahlah. Tidak ada yang tahu apakah Mulyadi berjodoh dengan Sartika atau dia tidak menikah sejak kejadian itu. Cerita lain terjadi pada dua orang bapak-bapak yang kemalaman pulang dari desa Walu karena ada pekerjaan membantu panen di lahan orang. Kedua orang ini memang tidak memiliki lahan, sehingga biasanya hanya dipanggil warga yang memiliki lahan jika sudah waktu panen. Mereka mencari pekerjaan sampai di desa tetangga agar perut mereka terisi. Mereka dari dulu selalu patuh pada kepercayaan di desa itu, walau mereka tidak terlalu percaya karena belum pernah mengalaminya langsung. Sebenarnya banyak warga desa Selamat yang kurang percaya pada keangkaran Sungai Batu dan Jembatan Putih itu. Lantaran mereka belum pernah mengalaminya langsung dan hanya menganggap bahwa itu adalah urban legend yang tidak terbukti kebenarannya. Maka malam itu di sekitar pukul 7, kedua pria berusia 30-an itu bernama Paidi dan Panji baru selesai membantu panen di sawah warga Walu. Panen saat itu banyak dan bagus. Kedua pria itu diberi upah yang lumayan oleh pemiliknya dan diizinkan membawa pulang sedikit beras ke rumah, yang membuat keduanya sangat sumringah. Berjalanlah mereka melalui hutan dan sampai di sisi Sungai Batu. Tidak ada ketakutan di hati mereka karena mereka sangat bahagia saat itu. Mereka berjalan sambil mengobrol. "Besok pagi akan kusuruh istriku masak nasi jagung. Anak bungsuku suka sekali itu," ucap Paidi sambil menepuk karung yang terisi beras setengahnya. Mereka menapaki jembatan putih itu. "Kalau aku sih mau makan nasi hangat pakai telur dadar dan lalapan. Duh, ngebayanginnya aja bikin ngiler," ucap Panji sambil membayangkan betapa lezatnya makanan itu. Maklum saja,
mereka berdua memang tergolong orang susah. Bila tidak mendapat pekerjaan, mereka hanya mengharapkan belas kasih tetangga yang akan memberikan mereka singkong ataupun ubi. Terdengar suara gemericik air seperti ada seseorang di sungai. Kedua pria itu segera mengedarkan pandangan mencari sumber suara, tapi tidak ada seorang pun. Suara itu terdengar lagi. Kemudian Panji yang merasa janggal mengintip dari tepi jembatan ke bawah. Di sana Panji melihat sesosok kuntilanak sedang mendongakkan wajah seramnya ke atas jembatan. Sosok itu memegangi tepian jembatan putih itu. Wajahnya melotot marah kepada kedua orang itu. Panji meloncat kaget sambil memaki, dibarengi dengan Paidi yang ikutan mendongak ke bawah mengintip apa yang dilihat Panji. Dia pun ikutan melompat dan keduanya segera berlari. Mereka menuruni jembatan itu, tapi si sosok malah terbang mengejar mereka sambil tertawa melengking. Mereka berdua mempercepat lagi langkah mereka, walau jalan yang dilalui sangat gelap dan tidak rata. Sesekali mereka tersandung, tapi lanjut bangkit lagi dan kembali berlari, karena tidak mau tertangkap sosok kuntilanak itu. Memasuki kebun jagung, sosok kunti itu tidak mengejar mereka lagi, sehingga kedua pria itu berhenti sejenak untuk mengambil nafas. Panji berniat untuk duduk sebentar karena tenaganya sudah terkuras habis sejak lari tadi. Tapi Paidi bersikeras mereka harus jalan lagi agar lekas sampai ke rumah. Selagi mereka berdebat, di balik pohon-pohon jagung seperti ada orang yang lewat, menimbulkan suara srek, srek. Dan mereka melihat ada sekelebat bayangan orang berjalan di balik pohon-pohon jagung. Mereka kemudian terdiam dan berjalan kembali berharap itu adalah manusia, bukan kunti itu lagi. Tapi harapan mereka pupus saat suara kuntilanak kembali terdengar di balik pepohonan jagung itu. Suaranya berpindah-pindah dari kiri ke kanan dan begitu sebaliknya, menyertai mereka berlari melalui lahan kebun jagung itu. Sekeluarnya mereka dari lahan jagung itu, gangguan itu masih belum berhenti. Sosok putih itu malah hinggap di dahan suatu pohon yang ada di depan mereka, membuat kedua pria itu dilema antara mau maju terus atau mundur kembali ke ladang jagung. Tapi jika mereka mundur, mereka tidak akan sampai ke rumah. Akhirnya mereka nekat terobos saja terus menuju rumah mereka. Sosok kuntilanak itu belum puas bermain dengan mereka. Dia masih mengejar kedua manusia itu. Si kuntilanak terbang dan hinggap ke pepohonan sambil mengikuti mereka dan memperdengarkan suara lengkingannya. Puncaknya, sosok itu terbang turun ke hadapan kedua pria itu dan mencengkram leher mereka sampai kaki kedua pria itu terangkat dari tanah dan mereka tidak bisa bernafas. Kemudian, kedua pria itu dibanting keras ke batang pohon hingga keduanya pingsan. Sampai paginya mereka ditemukan oleh warga yang akan berangkat ke kebun lagi. Mereka pun dinasehati untuk lebih berhati-hati dan turuti saja kepercayaan desa di mana mereka tinggal. Sejak kejadian itu, keduanya kapok untuk melewati sungai batu pada malam hari. Jika ada pekerjaan sampai malam, mereka memilih meminta izin untuk tidur di gudang warga Walu. Ayu tidur di pangkuan neneknya di depan teras rumah di atas bangku kayu panjang. Ayah dan ibunya duduk di bangku teras lainnya. Mereka berbincang. Nenek Ayu membelai rambut cucunya yang sudah tertidur sejak tadi. Akhir-akhir ini ada aja orang yang lewat di jembatan putih itu. Padahal kan sudah lewat maghrib, ujar Saidi, ayahnya Ayu. Iya mas, banyak yang kena ganggu sampai pingsan timpal Risma. Mereka semua anggap remeh sama nasihat orang tua, kata nenek Ayu lagi. Jembatan dan sungai itu kenapa bisa seangkar itu sih Bu? Tanya Saidi kepada ibunya. Akhirnya berceritalah ibunya Saidi kepada menantu dan putranya. Sekitar tahun 1876, di desa Slamet, nenek Ayu saat itu masih bocah yang berusia 10 tahunan. Saat itu masih dalam masa penjajahan Belanda. Kependudukan Belanda sampai ke desa mereka juga. Semua tanah di desa itu tentunya milik Belanda dan semua warga desa dipaksa bekerja kepada Belanda tanpa digaji dengan uang, hanya diberi sedikit bahan makanan saja, termasuk nenek Ayu yang bernama Sekar. Kedua orang tuanya memiliki 6 anak. Sekar adalah anak keempat. Kedua orang tua Sekar bekerja di kebun coklat milik Belanda, serta ketiga kakak laki-lakinya semua bekerja di kebun karet, kebun cengkeh hingga sawah milik Belanda.
Tinggallah Sekar dan kedua adiknya yang masih kecil di rumah. Dia harus mengurus adik-adiknya dan bangun subuh-subuh menyiapkan sarapan, mencuci piring, membersihkan rumah, dan memandikan kedua adiknya yang bernama Wiwit dan Warto yang masih berusia 5 dan 3 tahun. Keluarga mereka selalu hidup dalam kekurangan, sehingga hampir semua anggota keluarga harus bekerja, termasuk abang-abang Sekar yang bahkan masih berusia 16, 15, dan 13 tahun. Semuanya harus bekerja agar mereka semua bisa makan. Di desa itu juga hidup seorang gadis cantik bernama Bulan. Usianya baru sekitar 16 tahun. Dia adalah gadis pribumi yang memiliki kulit kuning langsat yang mulus. Untuk ukuran warga pribumi, kulitnya termasuk yang paling putih. Wajah Bulan juga sangat cantik dengan alis yang tebal dan rapi. Matanya bulat berbinar dengan bulu mata yang lentik. Hidungnya mancung, serta bibirnya kecil tapi berisi. Tubuhnya pun ramping dan semampai. Ditambah lagi rambut panjangnya yang selalu digerai menambah kecantikannya. Banyak pemuda desa naksir dengan Bulan, termasuk para adipati yang bekerja untuk Belanda. Desa mereka memang dipegang oleh seorang pemimpin yang mereka sebut sebagai adipati. Tapi Bulan yang belum merasa cocok dengan satu pemuda pun selalu menolak cinta mereka. Bulan juga bekerja di kebun cengkeh milik Belanda. Dia bekerja sebagai pemetik cengkeh di sana. Kebetulan abang Sekar yang bernama Bayu yang berusia 16 tahun juga bekerja di kebun itu. Di sanalah Bulan dan Bayu bertemu. Bayu adalah pemuda yang cukup tampan dengan tubuh yang lumayan tinggi dan atletis. Kulitnya kecoklatan, rambutnya sedikit keriting, tapi itu membuat wajahnya semakin tampan. Karena mata Bayu sangat tajam dan hidungnya juga sangat mancung. Bayu adalah lelaki yang sangat istilahnya gentleman. Dia selalu menjaga perempuan jika ada dalam suatu kelompok. Selama bekerja di kebun cengkeh itu, Bayu sangat perhatian pada Bulan, termasuk beberapa pekerja wanita di sana. Banyak pekerja wanita di sana yang menyukai Bayu, termasuk Bulan pun diam-diam memperhatikan Bayu. Dia suka bagaimana Bayu memperhatikannya, seperti membantunya mengangkat keranjang cengkeh yang berat, mengambil sesuatu dari atas pohon, dan lain sebagainya. Bayu juga selalu ramah dan tersenyum pada semua orang di sana. Tanpa disadari, Bulan jatuh cinta pada Bayu. Saat jam pulang kerja, sesekali Bayu dan Bulan pulang bersama. Bayu mengantarkan Bulan ke rumahnya sambil berjalan kaki. "Memangnya rumah kamu searah dengan rumahku?" tanya Bulan suatu saat ketika mereka pulang bersama. "Kuperhatikan setiap kali kamu selesai mengantarku, kamu selalu pergi ke arah yang berlawanan." "Oh, itu rumah aku memang ada di arah sana, tapi aku sengaja antarin kamu pulang dulu," ucap Bayu salah tingkah. Ternyata rasa suka Bulan terbalaskan. Pemuda yang disukainya juga menyimpan rasa suka padanya. Bulan pun tersipu malu mengetahui Bayu sengaja berjalan lebih jauh untuk mengantarnya. Tiba-tiba langkah mereka berhenti, karena ada kereta kuda yang sengaja berhenti di depan mereka. Kemudian turunlah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahunan. Dia adalah Agung, anak tunggal Adipati Cengkromo, penguasa di desa itu. Agung pemuda yang cukup tampan, hanya saja dia adalah pemuda yang kasar, keras kepala dan tidak mau kalah. Sebenarnya Agung ini sudah menikah dengan seorang perempuan ningrat dan juga sudah memiliki seorang anak. Pernikahan itu adalah hasil perjodohan keluarga Agung. Agung tidak benar-benar mencintai istrinya. Sudah bukan rahasia umum kalau Agung sudah lama menaruh hati pada Bulan. Tapi Bulan yang mengetahui sifat Agung tentunya menolak dia mentah-mentah. Agung tidak putus asa dan terus mengejar Bulan. Dia bermaksud menjadikan Bulan sebagai selirnya. "Mau pulang, Bulan?" tanya Agung berjalan menghampiri Bulan. Bulan yang sedari tadi tersenyum karena Bayu langsung merubah ekspresi wajahnya menjadi jijik. "Aku mau pulang, biarkan aku lewat," ujar Bulan ketus. "Biar aku antar." "Naiklah ke kereta kudaku," ucap Agung sambil mempersilahkan Bulan naik. "Tidak perlu, aku bisa berjalan kaki bersama temanku," kata Bulan sambil menarik tangan Bayu untuk berlalu. "Kamu menolakku demi pemuda miskin dan bodoh ini," ucap Agung sambil menarik tangan Bulan mencegahnya pergi. Bayu yang melihat itu segera mencengkram tangan Agung dan melepaskannya dari tangan Bulan. "Jangan macam-macam dengan wanita," ucap Bayu kepada Agung. "Biarkan dia pergi, dia tidak nyaman denganmu." "Siapa kamu berani memerintah aku?"
Agung menjadi berang sambil mencengkram kerah baju Bayu. Tapi Bayu tidak terprovokasi, dia tetap tenang. "Lepaskan dia!" teriak Bulan sambil menarik tangan Agung agar lepas dari Bayu. "Aku bisa membakarmu dan mengusir semua keluargamu dari desa ini jika kamu berani denganku. Akan aku ingat kau," kata Agung tegas sambil berlalu, dan naik kembali ke kereta kudanya, kemudian meninggalkan Bayu dan Bulan yang masih berdiri di pinggir jalan memperhatikan kereta kuda itu pergi. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Bulan khawatir pada Bayu. "Tidak perlu khawatir, Bulan. Aku lebih kuat daripada yang kamu kira." "Bukan begitu. Agung itu orang yang cukup berbahaya. Lain kali, hindari saja dia," kata Bulan sambil merapikan baju Bayu. "Akan aku usahakan, tapi..." Kata-kata Bayu terdiam sejenak. "Tapi kenapa?" tanya Bulan penasaran. "Tapi jika dia mengganggumu, aku tidak akan tinggal diam, karena dia mengganggu orang yang aku sukai," kata Bayu sedikit tersipu sambil memalingkan tatapannya dari Bulan. Karena malu dia baru saja menyatakan cinta. Bulan terkesiap sejenak, jantungnya berdegup kencang seakan-akan melompat keluar setelah mendengar pernyataan cinta dari lelaki yang dia sukai. Keadaan sekitar mereka seperti menjadi bisu sejenak. Yang bisa mereka dengar hanya degup jantung masing-masing yang sangat kencang. Bahkan wajah Bulan pun memerah. Bayu menggenggam tangan Bulan. "Ayo kita pulang. Hari sudah semakin malam." Mereka pun bergandengan tangan menuju rumah Bulan. Setelah mengantarkan Bulan pulang, Bayu pun berpamitan untuk pulang. Bulan tinggal bersama ibunya dan kakak perempuannya. Ibu Bulan sudah sakit-sakitan. Kakaknya lah yang tinggal di rumah menjaga ibunya. Sejak saat itu, Bayu dan Bulan semakin dekat. Bisa dibilang mereka pacaran. Walau tidak ada peresmian. Maklum saja, di tahun begitu, tidak ada yang namanya peresmian pacaran. Agung yang selalu memperhatikan gerak-gerik Bayu dan Bulan dari kejauhan pun semakin dilanda api cemburu melihat wanita yang sudah lama dia incar malah bermesraan dengan lelaki lain. Dia pun berencana untuk menyingkirkan Bayu dan mengancam keluarga Bulan. Jika Bulan tidak akan menikahinya, dia akan menghancurkan semua orang yang Bulan sayangi. Singkat cerita, sepulang kerja, Agung menyuruh anak buahnya untuk menculik Bayu dan menyekapnya di lumbung padi milik keluarganya. Dia juga menyuruh orang-orangnya untuk ke rumah Bulan dan membuat keributan di sana, bahkan memukuli ibu dan kakak Bulan. Bulan yang mendapat kabar dari warga bahwa di rumahnya ada keributan pun segera berlari pulang menemukan ibunya yang sakit sudah tergeletak tak berdaya di lantai. Kakaknya pun sudah terluka karena dipukuli orang-orang suruhan Agung. "Apa salah kami? Kenapa kalian melakukan ini pada keluargaku?" tanya Bulan berang sambil memeluk ibunya yang sudah tidak sadarkan diri. "Kamu tahu apa maksud kedatangan kami? Pemimpin kami membuat tawaran untukmu menjadi selirnya. Kamu dan keluargamu akan diberikan hidup enak dan layak. Ibumu akan diberikan dokter terbaik. Kalian tidak perlu melarat lagi," ucap tangan kanan Agung yang bernama Darman. "Bilang saja pada pemimpinmu, aku tidak akan sudi menjadi selirnya," kata Bulan keras kepala. "Jika kau masih menolak, maka tidak ada pilihan. Kami akan membunuh kakak dan ibumu. Oh ya, asal kamu tahu, kekasihmu juga sudah kami habisi," ucap Darman dengan seringai jahatnya. Bulan yang mendengar itu tersentak kaget. "Jangan bilang kalian membunuh Bayu. Bayu tidak bersalah," kata Bulan sambil menangis. "Bayu menjadi penghalang bagi pemimpin kami untuk mendapatkanmu. Makanya dia harus disingkirkan," ucap Darman yang memberi kode agar anggotanya segera menyeret ibu dan kakak Bulan keluar untuk dihabisi. Bulan meraung, mencoba menarik kembali ibu dan kakaknya. Tapi apalah daya, seorang gadis muda melawan 10 orang pria dewasa. Tubuhnya pun didorong dengan kasar oleh orang-orang suruhan Agung hingga Bulan sedikit terpental ke belakang. Di depan matanya, dilihatnya ibu dan kakaknya ditusuk dengan pisau oleh orang-orang itu. Bulan yang terduduk lemas hanya bisa menangis tak bersuara melihat jasad kedua keluarganya tergeletak mengenaskan di tanah. Kemudian datanglah Agung dengan senyum liciknya. "Kau sudah tidak punya keluarga lagi. Datanglah padaku. Aku akan membuatmu bahagia, bahkan lebih bahagia daripada kau tinggal bersama 2 orang tak berguna itu," kata Agung sambil menunjuk mayat ibu dan kakak Bulan.
Agung mengira dengan memperlakukan Bulan seperti itu, dia akan bisa mendapatkan Bulan dengan mudahnya, karena Bulan tidak mempunyai pilihan lagi. Di sisi lain, keluarga Bayu, ayah, ibu, dan adik-adiknya termasuk Sekar, nenek Ayu, sibuk mencari Bayu yang belum sampai rumah juga walau sudah pukul 10 malam. Mereka menggedor pintu rumah warga dan meneriaki nama Bayu sampai masuk ke pinggiran hutan, tapi semuanya nihil. Ada beberapa warga yang memberitahu bahwa sore tadi mereka melihat Bayu dipukuli dan diseret paksa oleh 5 orang pemuda yang mereka kenali sebagai orang-orang yang bekerja untuk keluarga Cengkromo. Mereka tidak ada yang berani menolong karena nyawa dan keluarga mereka yang menjadi taruhannya jika mereka berani ikut campur. Tidak disangka oleh keluarga Cengkromo, para orang Belanda yang memperkerjakannya sudah lama menaruh curiga padanya yang melakukan korupsi. Contohnya saja, hasil panen cengkeh dalam bulan ini 1 ton. Belanda memberikan 100 kilo untuknya dan sisanya harus disetor kepada Belanda. Tapi setiap bulan setoran keluarga Cengkromo selalu kurang dari yang seharusnya. Mereka akan menyetor 400-500 kg saja untuk Belanda. Dia pun tidak sadar, orang-orang Belanda itu sudah menaruh investigator di desanya sehingga didapatlah bukti-bukti kecurangan keluarga Cengkromo itu. Entah kebetulan atau tidak, malam penangkapan keluarga Cengkromo sama dengan malam saat Agung membuat ulah membunuh keluarga Bulan. Di rumahnya, ayah, ibu, istri, anaknya, serta semua orang yang bekerja untuk keluarga itu sudah diamankan oleh pihak Belanda dengan maksud akan dieksekusi setelah diinterogasi lebih lanjut. Para pasukan Belanda menyita semua aset milik keluarga Cengkromo dan menggeledah semua bangunan keluarga itu termasuk lumbung padi tempat Bayu disekap. Di lain waktu, Agung masih belum sadar apa yang terjadi pada keluarganya. Para pasukan Belanda juga sedang mencarinya ke seluruh penjuru desa. Masih keras kepala kamu ya. Kamu gak akan bisa hidup sendiri. Turunkan harga dirimu dan ikut aku. Ucap Agung kepada Bulan yang sudah mulai duduk di tanah menangisi kematian kakak dan ibunya. Kamu benar, aku gak akan bisa hidup sendiri, kata Bulan lirih. Di pikirannya, semua keluarga serta kekasihnya meninggal karena dia, karena keras kepalanya. Jika dia menerima tawaran Agung dulu, mungkin tak akan jadi seperti ini. Tapi saat ini sudah terlambat. Jika dia menerima tawaran Agung pun, semua orang yang sudah dibunuh Agung tak akan hidup kembali. Maka Bulan mencabut pisau yang tertancap di jantung ibunya. Dia mengayunkan pisau itu ke arah Agung agar melukai Agung. Tapi pemuda itu cukup gesit menghindar. Wah, masih saja tidak tahu diri, kata Agung pada Bulan. Bulan masih mencoba menusuk Agung dengan membabi buta. Para anak buah Agung yang melihat itu mencoba menghentikan Bulan. Tapi tak disangka, satu hunusan pisau Bulan mengenai tangan kanan Agung yang langsung membuat Agung meringis kesakitan. Kurang ajar kau perempuan jalang. Kalau sudah seperti ini, tak akan kubiarkan juga kau hidup, kata Agung menatap marah kepada Bulan. Bulan yang melihat dia tidak akan selamat saat itu menjadi ciut menghadapi kematiannya. Dia mencoba melarikan diri. Bulan berlari sambil membawa sebilah pisau tadi. Dia bermaksud berlari ke desa lain untuk mencari pertolongan karena desa di sana sudah tidak aman bagi dia lagi. Anak buah Agung dan Agung terus mengejarnya sampai ke jembatan yang baru dibangun saat itu, yaitu Jembatan Putih. Malam itu, hujan mengguyur desa Selamat dan sekitarnya dengan deras. Petir menyambar kemana-mana, seakan menjadi pertanda banyaknya peristiwa tragis yang terjadi di desa itu malam itu. Bulan yang mencoba berlari kencang menghindari Agung dan anak buahnya pun tanpa disadari terjatuh karena menyandung gundukan tanah yang tidak rata. Apalagi saat itu hujan dan jalanan menjadi licin. Bulan mencoba bangkit tapi kakinya terkilir, sehingga dia mencoba merangkak dengan tangannya sambil menyeret tubuhnya naik ke jembatan. Agung dan anak buahnya semakin dekat dan berhasil menangkap Bulan. Bulan sangat ketakutan dan terus memberontak mengacungkan pisau mengancam. Tapi pisau itu berhasil direbut oleh Agung. Agung yang seperti sudah kesetanan malah melecehkan Bulan di jembatan itu. Kemudian dia mengambil pisau yang direbutnya tadi dari tangan Bulan dan menusuk Bulan berkali-kali di bagian jantung. Kemudian dia memerintahkan anak buahnya membuang tubuh Bulan ke sungai di bawah mereka. Saat dijatuhkan, wajah Bulan menghantam bebatuan yang ada di sungai itu sehingga wajahnya hancur. Saat dalam perjalanan pulang, Agung pun ditangkap oleh pasukan Belanda.
para anak buahnya juga diamankan. Konon katanya semua keluarga dan pengikut keluarga Cengkromo dihabisi dengan ditembak malam itu juga di rumah mereka. Setelah itu dipilihlah adipati baru oleh orang Belanda itu. Untuk Bayu, setelah kematian Bulan barulah dia dibebaskan oleh pasukan Belanda. Setelah diinterogasi bahwa dia tidak terlibat dengan keluarga Cengkromo sama sekali. Bayu sangat terpukul mengetahui apa yang terjadi pada Bulan dan keluarganya hingga dia menjadi gila dan setiap hari selalu duduk di jembatan putih itu menunggu Bulan. Siapa tahu sosok roh Bulan akan keluar menemuinya. Hingga 10 tahun kemudian, dan meninggal pun Bayu tidak berhenti datang ke jembatan itu. Dipercaya juga sejak kematian Bulan di jembatan itu menjadi angker, dan banyak cerita warga yang diganggu kuntilanak berwajah rusak. Bahkan sejak kematian Bayu, jembatan itu selalu memakan korban. Entah karena roh Bulan tidak terima, dendam dia belum terbalaskan dengan tangannya sendiri, atau karena dia kesepian tidak ada lagi yang menemaninya di sana. Sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai habis. Jangan lupa subscribe ke channel ini dan boleh minta like-nya juga. Semoga cerita tadi bisa menemani aktivitas kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.